Itu teknologi 10 November ya berlokasi di Surabaya yang pada siang hari ini kami diundang oleh rekan-rekan dari Tunas Hijau untuk membagi pengalaman dan apa yang ada di ITS, dan mudah-mudahan ini juga memberikan inspirasi bagi adik-adik dan juga peserta-peserta yang lain di webinar ini untuk mulai memikirkan bagaimana kita menggunakan energi yang lebih bersih, yang lebih hijau, dan tentunya istilahnya bisa berkelanjutan. Nah, jadi tidak seperti misalkan minyak itu kan kita tambang. Kalau minyaknya habis ya sudah selesai, energinya habis. Nah, tapi di sini nanti coba kita lihat apa saja yang nanti bisa kita manfaatkan sebagai energi yang lebih bersih dan tentunya berkelanjutan. Dan ini saya ingin membagi sedikit terkait dengan istilahnya moto dari ITS ya. Jadi ITS itu motonya yang ada di bawah itu yakni namanya Advancing Humanity. Nah, jadi ini kita ingin memajukan eh, kemanusiaan ya. Artinya kita tidak hanya berpikir terkait hanya masalah teknologi ekonomi, tapi semua aspek dari manusia. Makanya ITS mengambil tagline namanya Advancing Humanity. Baik. Jadi pada webinar ini seperti yang disampaikan dari panitia bahwa masa depan energi baru terbarukan di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, ini salah satunya nanti adalah kita bisa lihat di Ready. Baik, ini profil saya, tapi saya skip saja ya. Nah, nanti kalau terlalu panjang nanti bosan. Nah, jadi langsung saja kita ke slide pertama di paparan saya. Nah, kita akan mencoba melihat kenapa atau mengapa suhu udara permukaan bumi itu meningkat. Nah, mungkin sekarang semua udah merasakan ya, ini semakin lama kok dunia semakin panas. Nah, udara semakin panas. Apalagi yang tinggal di Surabaya ya, sudah dekat pantai, dataran rendah, panasnya minta ampun karena kelembapannya sangat tinggi. Nah, kalau kita melihat dari satu sisi saja, misalkan dari sisi kebutuhan energi, maka kita lihat ya, jumlah penduduk dunia semakin banyak, tentunya membutuhkan semakin banyak energi ya untuk melakukan aktivitas. Dan, yang nomor dua ini ya, tentunya, karena saat ini sumber bahan bakar itu ya kebanyakan dari dari bahan bakar fosil ya, minyak, batu bara, itu semuanya dari energi fosil, dan notabene itu nanti adalah yang akan menghasilkan karbon dioksida yang akan memberikan efek istilahnya rumah kaca. Nah, akhirnya karena kandungan CO2 di atmosfer itu sangat banyak akibat aktivitas manusia, maka temperatur atau suhu di permukaan bumi tentunya di atmosfer juga akan meningkat. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa permukaan bumi itu suhunya meningkat. Ini hanya satu aspek saja, yakni dari sisi CO2 yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Halo, saya Didit Maulana. Beberapa Baik, kemudian, makanya kan ramai sekali kan di dunia mulai diwacanakan. Ayo kita harus mencegah perubahan iklim karena begitu nanti temperatur atau suhu permukaan bumi meningkat, maka bisa mengakibatkan misalkan es di kutub utara dan kutub selatan akan mencair. Nah, maka akan menjadi permukaan air laut meningkat dan seterusnya. Oleh karena itulah maka ya salah satu ya yang SDG yang dicanangkan oleh PBB itu adalah yang nomor 13 adalah climate action. Ya, mungkin sudah kenal semua ya SDG yang terkait dengan climate action. Bagaimana kita itu mencegah perubahan iklim ya yang tentunya akan berdampak negatif pada kehidupan manusia di bumi. Nah, pertanyaan, apakah benar sih suhu permukaan bumi itu meningkat? Ayo. Nah, kalau mungkin adik-adik ini umurnya mungkin baru misalkan sampai mungkin umur berapa nih? 12-13 tahun mungkin. Nah, kalau mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini yang usianya sudah 40, 50, 60 bahkan 60 ke atas mungkin bisa merasakan perbedaan suhu udara di lingkungannya tempat tinggal antara zaman kecil dulu dengan yang sekarang. Nah, berbeda. Nah, coba kita lihat data apa yang mendukung bahwa suhu itu memang betul ya meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, ini data dari berbagai macam sumber yang menunjukkan bahwa suhu permukaan bumi itu meningkat. Pelan-pelan tapi pasti. Nah, coba kita lihat
tahun 1780-an itu adalah era mekanisasi. Ya, mesin uap mulai ditemukan, digunakan, ya, mesin bakar ditemukan, ya. Maka artinya apa? Pemakaian bahan bakar fosil juga mulai meningkat. Kemudian tahun 1860-an listrik ditemukan. Listrik itu sumbernya dari mana? Ya dari batu bara bisa, dari minyak bisa. Tetap ya menggunakan bahan bakar fosil. Kemudian semakin lama semakin maju teknologinya, maka ada era yang namanya komputer dan otomasi. Tentunya semua perangkat ini membutuhkan listrik. Listrik membutuhkan bahan bakar. Nah, makanya akan semakin meningkat terus konsumsi bahan bakar fosil di dunia ini semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya konsumsi energi listrik. Kemudian saat ini misalnya kita masuk era internet, cyber dan AI. Nah, ayo siapa yang sering menggunakan AI, ChatGPT, ayo untuk mengerjakan tugas sekolah. Ayo. Pasti banyak ini ya. Jadi semua aktivitas saat ini ya memang banyak atau istilahnya banyak ya menggunakan energi listrik, energi untuk transportasi, nah semuanya saat ini masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Makanya ya tidak heran kalau temperatur udara di lingkungan kita meningkat. Nah, ini contoh lain data-data yang menunjukkan bahwa peningkatan suhu itu terjadi. Dan tentunya nanti dikhawatirkan akan merubah iklim dunia ini. Oke. Nah, ayo siapa masih ingat film ini, film Ice Age, The Meltdown. Nah, ya, karena suhunya permukaan bumi meningkat, maka es di kutub utara dan selatan mencair, nah menjadi yang namanya The Meltdown, ya, mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Baik. Nah, tapi tenang, jangan panik dulu ya. Nggak usah beli perahu karet ya, nggak usah khawatir banjir ya. Kenapa? Karena, nah ini kuncinya adalah kita harus bisa ya melakukan usaha dan komitmen. Tapi ingat, kata kunci adalah harus bersama-sama. Ya, usaha dan komitmen secara bersama-sama untuk menanggulangi perubahan iklim. Nah, ini sudah dimulai ya, PBB sudah memulai. Misalkan, mungkin pernah mendengar yang namanya Paris Climate Agreement. Nah, itu kan 2016 ya, banyak negara yang berkomitmen. Oke, kita sepakat menanggulangi atau mencegah perubahan iklim. Indonesia salah satunya yang berpartisipasi ya menandatangani ya Paris Agreement, di mana ya Indonesia nanti di sini ya menargetkan akan mencapai net zero emission pada tahun 2060. Wah, masih jauh ya. Ya, mungkin bagi adik-adik nanti ya tahun 2060 adalah eranya adik-adik. Nah, kami yang sudah ya berusia ini mungkin ingin melihat keberhasilan adik-adik ini dalam bagaimana ya mencapai target net zero emission. Dari net zero emission ini maka nanti akan dimunculkan bagaimana roadmap transisi energi di Indonesia supaya nanti 2060 tercapai target net zero emission. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, 4 inilah ya sederhananya, 4 inilah yang harus kita lakukan. Jadi secara perlahan mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil. Yang kedua, bagaimana kita mempercepat ya penggunaan energi baru dan terbarukan yang lebih bersih tentunya. Yang ketiga, tentunya kita menggunakan teknologi yang lebih maju dan efisien dari sisi energi. Yang keempat, ini masa depannya adik-adik. Adik-adik ini adalah aset ya SDM yang sangat bernilai bagi bangsa dan negara. Nah, tentunya harus diarahkan dengan benar. Artinya apa? Ya harus selaras ya. SDM-nya harus selaras dengan ya kemajuan teknologi yang akan kita pakai di masa depan. Misalkan energi terbarukan. Nah, jadi nanti belajarnya harus kita sesuaikan. Kalau belajarnya saat ini mungkin banyak ya di bidang energi fosil, maka kedepannya kalau memang energi itu sumbernya beralih dari fosil menjadi yang terbarukan, ya ayo kita mulai belajar mengenai energi baru dan terbarukan. Oke. Nah, jadi inilah ya yang nanti bisa kita lihat ya bagaimana ya Indonesia melakukan ya transisi energi ya mulai 2030 sampai 2060 ya. Oke. Ini contoh ya. Contoh sederhana ya. Net zero emission itu apa sih sebenarnya? Kok sering lihat net zero emission. Nah, gampangannya ya kalau kita menghasilkan sesuatu yang negatif, maka kita juga harus menghasilkan sesuatu yang positif supaya kalau dijumlah sama dengan 0. Nah, itulah yang namanya istilahnya net zero emission. Ya.
Nah, ini dapat digambarkan dengan seperti ini ilustrasinya. Nah, ada karbon dioksida kita hasilkan. Kalau kita bernapas, kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, tetapi kalau kita punya pohon, maka pohon itu akan menyerap karbon dioksida. Nah, maka hasilnya sama dengan nol, zero. Nah, itulah konsep sederhana terkait net zero. Artinya, apakah kita nggak boleh menghasilkan CO2? Ya, boleh-boleh saja, asal jumlah CO2 yang dihasilkan itu sama dengan yang bisa kita serap. Nah, salah satu caranya untuk misalkan ya mencapai net zero, ya kita mengurangi jumlah emisi CO2 yang kita hasilkan. Ya, tadi ya dari fosil bahan bakar fosil bergeser menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Nah, inilah contoh beberapa teknologi yang nantinya akan kita temui ya selama proses transisi energi. Mulai dari PLTU batu bara, loh kok masih ada? Oh iya masih ada, karena inilah teknologi yang bisa ya membangkitkan listrik dalam skala besar. Nah itu salah satunya PLTU. Nah ini tidak tergantikan ya, mungkin tahun berapa bisa tergantikan, tapi saat ini belum bisa tergantikan. Kemudian ada gas alam atau PLTG, ada minyak bumi, hidrogen, bioenergi. Nah ini termasuk yang tadi ya, dari sampah atau dari misalkan energi bentuk bio yang lain, dari tanaman-tanaman yang bisa dikonversi menjadi minyak ya. Sekarang mungkin kita pernah dengar biodiesel, nah itu termasuk bioenergi. Kemudian panas bumi, Indonesia kaya akan pegunungan yang bisa memberikan sumber panas bumi untuk pembangkitan energi. Turbin angin ya atau PLTB, tenaga surya ini yang sangat terkenal karena kita berada di daerah Khatulistiwa ya, tentunya kita kaya akan sinar matahari. Kemudian nomor 9 itu adalah boleh kita menggunakan bahan bakar fosil tetapi CO2-nya harus kita tangkap. Nah, namanya carbon capture istilahnya kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian ada nuklir. Wah, ini kita masih maju mundur ya nuklir ini. Nuklir ini mau nggak kita pakai? Berbahaya apa enggak? Nah, ini masih banyak pertanyaan seperti itu. Oke. Nah, negara-negara maju yang lain sudah menggunakan nuklir. Nah, kemudian ada hidrogen. Oh, ini maaf berulang ya, hidrogen ada baterai sebagai penyimpan energi. Nah, ini contoh bagaimana kira-kira nanti roadmap energi di Indonesia itu seperti ini. Pembangkitan listrik yang berbahan bakar fosil itu akan semakin lama semakin sedikit turun. Kemudian pembangkit listrik yang berbahan bakar terbarukan atau lebih bersih maka akan naik. Dan tentunya juga harus diimbangi dengan penyimpan energi listrik. Ya. Nah, kalau ini bisa kita capai, maka kita akan bisa ya mencapai net zero emission pada 2060. Ya, mudah-mudahan ya, amin. Oke, intinya begitu. Oke, saya skip. Nah, kemudian kalau kita lihat ya potensi energi terbarukan Indonesia, inilah gambarannya, gambaran besarnya seperti ini. Ayo coba dilihat di tabelnya sumber energinya di sini, ini potensialnya berapa? Kalau kita lihat angka yang paling besar adalah di solar energy, artinya apa? Dari matahari. Ya pasti ya, matahari memberikan potensi energi terbesar karena kita terletak di Khatulistiwa. Matahari bersinar hampir 12 jam. Kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang berada jauh di utara, maka ya kita bersyukur ya mendapat cahaya matahari hampir 12 jam selama sehari rata-rata dalam setahun. Oke. Nah, itulah semua yang memberikan inspirasi ya bagi pemerintah untuk ya membuat sebuah proyek yang namanya ya kebetulan sama inspirasi. Nah, inspirasi ini ya ini kepanjangannya adalah dari Indonesia NTU Singapore Institute of Research for Sustainability and Innovation. Nah, itu kepanjangan dari inspirasi. Di inspirasi ini terlibat 5 perguruan tinggi besar ya di Indonesia ya, yang terdiri dari 4 di Indonesia dan 1 di Singapura. Kemudian proyek ini ya akan berlangsung selama 5 tahun, didanai oleh saat itu Kemendikbudristek dan LPDP. ITS menjadi salah satu konsorsium ya, anggota konsorsium dari proyek ini, dan ITS diberikan pendanaan yang cukup besar untuk menjalankan proyek inspirasi. Dan salah satu yang dikerjakan di ITS adalah yang di bawah ini. Ya, ini adalah sub project 3 tahun yang namanya READY. Nah, sekarang kita mulai menyentuh READY. Jadi Ready Living Laboratory. Oke. Nah, sekarang masuk READY. Apakah READY itu? Ya. Nah, ya
Tadi sudah disampaikan renewable ready kepanjangannya adalah Renewable Energy Integration Demonstrator of Indonesia. Tadi juga saya sempat mendengar dari moderator pengenalannya bahwa ini memang akan menjadi lab ya dengan skala yang cukup besar di Indonesia yang terkait dengan integrasi energi terbarukan. Nah, inilah konsep yang kita tawarkan di Ready. Jadi Ready ini sebenarnya ya cita-citanya sederhana, yakni bagaimana kita itu mengintegrasikan, memantau atau memonitor, dan mengontrol sumber energi konvensional dan terbarukan untuk mendapatkan listrik yang stabil, efisien, bersih, dan handal. Nah, coba dilihat di gambar yang di slide ini yang di layar. Mulai dari ini ya, panel surya, kemudian ada hidrogen, di bawah sini ada baterai, ada biomas, ya, ada mobil listrik, ada diesel generator. Nah, semua ini akan kita istilahnya kita satukan ya dalam bentuk energi listrik. Cahaya matahari diubah jadi listrik, hidrogen diubah jadi listrik, nanti biomas diubah jadi listrik, ya. Ini solar ya, bahan bakar solar diubah jadi listrik. Nah, kemudian semua yang masuk di sistem ini akan dikontrol melalui pusat kontrol and monitoring yang ada di bawah ini. Nah, itulah gambaran sederhana atau konsep dari Ready. Ya, tentunya nanti kalau sudah masuk ke teknik lebih detail akan lebih rumit, lebih kompleks, komponennya banyak ya. Ya, artinya menggunakan teknologi yang memang teknologi yang cukup kompleks. Oke, nah inilah gambar 3D dari Ready. Nah, gambarnya bagus ya, 3D-nya ya. Nah, sekitarnya hijau, tengah-tengahnya banyak panel surya. Nah, ini adalah Ready pada tahun 2024. Gambarnya seperti ini. Ya, punya beberapa peralatan yang sudah dipasang. Nanti pada tahun 2025 kita akan menambah beberapa fasilitas yang termasuk misalkan ya ini ya, biomas, kemudian ada, nah ini smart precision farming. Nah, ini nanti yang akan disampaikan oleh Bu Maya ya untuk sesi kedua. Dan kebanyakan memang ya yang di Ready ini adalah ya solar cell ya atau PLTS karena memang ya negara kita potensi PLTS sangat besar. Oke, tahun 2026 nanti kita akan membangun ya ini yang terakhir ya dalam tahun terakhir project kita akan mencoba membangun hidrogen. Bagaimana memperoleh listrik dari hidrogen. Nah, ini sangat menarik karena hidrogen boleh dibilang adalah masa depan energi di dunia. Baik, nah ini baru foto sungguhnya. Nah, coba dilihat. Tadi ini adalah foto yang, ini gambaran 3D-nya. Nah, yang ini adalah foto aktual dari udara, lokasi Ready di ITS Surabaya. Mirip ya, sudah mirip. Nah, jadi harapannya nanti mudah-mudahan 3 tahun ke depan sudah lengkap nanti. Ya. Nah, ini gambaran dari udaranya seperti ini. Nah, kelihatan ya, kelihatan panel suryanya. Yang di kotak nomor 5 itu kelihatan. Nah, itu seluruhnya adalah panel surya, menghasilkan listrik dari cahaya matahari. Beberapa peralatan lain silahkan dilihat di fotonya seperti ini. Ya. Kemudian ini peralatan-peralatan di dalamnya. Ya, kalau tadi dilihat kan ada kontainer-kontainer. Nah, seperti ini kontainer-kontainer yang kita bangun. Ini untuk menempatkan peralatan yang dipakai di Ready. Nah, ini contohnya ya mungkin adik-adik ini ya belum belajar terkait peralatan ini, tapi nanti mudah-mudahan ya mungkin ada kesempatan silahkan ya berkunjung ke Ready dan melihat langsung secara fisik apa yang bisa dilakukan di Ready. Ini beberapa contoh yang kita sudah bangun di Ready, bagaimana charging station, ini SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik. Nah, ini kita bangun juga. Terus kita punya yang namanya EMS, Energy Management System. Nah, bagaimana kita tadi ya mengatur energi dari setiap sumber yang kita punya. Nanti kita punya komputer, punya dashboardnya, bisa kita klik. Nah, kita simulasikan dan seterusnya. Nah, ini contoh ya, ini contoh bagaimana kita bisa mengoperasikan Ready. Oke, tapi ini mungkin ya terlalu teknis ya, saya lewati saja. Nah, inilah tim kami di Ready. Nah, jadi saya sebagai pengelolaan program, kemudian saya ditemani oleh Pak Ari Bahtiar sebagai pengelolaan asetnya. Nah, kemudian kami juga dibantu oleh rekan-rekan laboratorium yang ada di bawah Ready.
Ada laboratorium biomas itu dipimpin oleh Pak Fahmi Mubarok. Nah, ini Bu Maya Safitri di AgriVoltage Lab. Nanti tanya aja, Bu Maya, AgriVoltage Lab itu apa? Yang ditanam apa? Hasilnya apa? Gitu ya. Nah, silakan nanti ditanyakan langsung ke Bu Maya. Kemudian ada Pak Sutarsis itu di lab hidrogen. Ada Pak Suwito di lab fotovoltaik dan ini Bu Susi ada di lab Eko Kampus. Kemudian ada dibantu juga ya untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dibantu oleh ini Mas Arif dan Mas Yogi yang intinya memastikan ya bahwa Ready itu berjalan dengan aman untuk menghasilkan listrik. Nah, ini skema pengembangan program yang ada di Ready. Tapi ini mungkin terlalu teknis ya, terlalu teknis, mungkin kita lewati. Intinya kita mengundang semua pihak yang ingin belajar terkait dengan energi terbarukan ya, berbagai sumber dengan berbagai sumber yang diintegrasikan dalam menjadi satu sistem kelistrikan. Silakan kita mengundang semua pihak ya yang tertarik ya belajar terkait dengan energi terbarukan, terutama terkait dengan bagaimana mengintegrasikannya. Nah, ini saya berikan nih ya contoh-contoh kunjungan ya yang sudah dilaksanakan di Ready. Mudah-mudahan dengan melihat gambar nanti mulai oh saya pengen datang ke ITS khususnya untuk melihat Ready. Nah, silakan. Ya, tapi sebelum kita ke sana kita harus tahu bagaimana kita akan ke sana. Ya, Ready berlokasi di Kota Surabaya, tepatnya di kampus ITS, kampus Sukolilo ITS. Kalau nanti buka Google Map sudah ada yang namanya Ready ya. Silahkan ya dicari di Google Map-nya. Lokasinya kira-kira ya ini ya 200-300 meter dari Masjid ITS. Kalau misalkan naik kendaraan besar, nah harus turun di ujung sini nanti ya. Terus berjalan kaki ya lumayan jauh ya sambil berolahraga. Setelah sampai di kawasan Ready, nah nanti kita bisa jalan-jalan di dalam kawasan laboratorium, melihat bagaimana panel surya, bagaimana diesel, bagaimana baterai dan seterusnya. Dan nanti bisa juga lihat bagaimana tanaman yang sudah ditanam oleh Bu Maya di AgriVoltage-nya ya. Oke. Nah, ini contoh beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di Ready. Tapi memang ya nanti yang datang itu kebanyakan memang ini ya sudah kakak-kakak yang sudah besar-besar tuh ya, yang sudah kuliah, yang sudah bekerja. Karena memang sistem ini memang banyak sekali bisa memberikan wawasan terutama untuk pelaksanaan operasional menghasilkan listrik dari sumber yang terbarukan. Ini kunjungan dari NTU, ini kunjungan dari ini bapak-bapak dari Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia atau MKI wilayah Jatim. Nah, ini juga sama. Ini kunjungan dari Institut Teknologi PLN, nah, IT PLN. Kemudian ini kunjungan dari BSN dan juga dari ITS Teknosain dalam rangka training. Kemudian ini juga sama, ini kelanjutannya. Nah, kemudian ya saya kira itu kunjungannya, dan mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit ya memutar video profil terkait Ready. Apakah masih ada waktu? Masih, Pak. Oke, baik. Mohon izin ya, saya play videonya. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar. Selamat datang di Ready, Renewable Energy Integration Demonstrator of Indonesia, sebuah laboratorium hidup. Halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Yang menjadi pusat inovasi energi terbarukan di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Ready dirancang sebagai fasilitas multipurpose yang mendukung penelitian, edukasi, dan penelitian industri dalam skala nyata. Dengan infrastruktur canggih, kami mengintegrasikan berbagai sumber energi bersih untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Fasilitas utama Ready mencakup sistem panel surya meliputi rooftop PV, agrivoltaic PV, dan ground-mounted PV dengan total kapasitas 500 kW peak. Penyimpanan energi sebesar 400 kWh, pembangkit listrik biomasa 50 kW, serta tenaga hidrogen sebesar 10 kW. Selain itu, terdapat juga agrivoltaic sebagai solusi untuk pertanian presisi pintar.
Dengan berbagai teknologi ini, Ready berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon hingga 300 metrik ton per tahun, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk menekan emisi gas rumah kaca. Ready bukan hanya tempat penelitian, tetapi juga wadah kolaborasi. Kami bekerja sama dengan berbagai institusi, termasuk Nanyang Technological University NTU Singapura, serta mitra industri untuk mendorong inovasi dan implementasi energi terbarukan di Indonesia. Melalui Ready, mahasiswa dan peneliti memiliki akses ke fasilitas kelas dunia untuk melakukan eksperimen, menyusun proyek akhir, serta berkontribusi dalam publikasi ilmiah. Program ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 30 akademisi dan mahasiswa serta menarik perhatian lebih dari 25 universitas dan industri. Selain sebagai pusat penelitian, Ready juga mengembangkan Smart Distribution System, sebuah sistem jaringan cerdas yang memungkinkan operasional berbasis grid forming dan grid connected untuk meningkatkan efisiensi serta kestabilan pasokan energi. Kedepan, Ready terus berkembang dengan target fasilitas baru hingga tahun 2026, termasuk floating PV, sistem pengisian kendaraan listrik, dan integrasi energi berbasis hidrogen yang lebih luas. Ready ITS menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Bersama kita wujudkan inovasi untuk negeri. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan ya dari Ready. Tentunya kami mengucapkan terima kasih dan tentunya kami menunggu kolaborasi antara Ready dengan semua partisipan yang hadir di sini. Oke, semoga yang kami sampaikan bisa memberikan sedikit ya wawasan terkait Ready dan tentunya juga semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.